Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 tugas pengantar pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Alvina Riandita Merli dengan nomor NIM 2201040052 dan saya Fauzul Musfiro dengan NIM 2201040048 dan saya Kinani Puspapratiti, NIM saya 2201040061. Saya akan membacakan terkait hasil diskusi kami tentang indikator keberhasilan pendidikan. Indikator keberhasilan pendidikan salah satunya adalah dapat menjaga kestabilan atau kecenderungan semakin meningkat jumlah siswa yang dimiliki suatu lembaga pendidikan. Sebelum membahas tentang indikator keberhasilan tersebut, terlebih dahulu kita tahu tentang apa itu pendidikan. Pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu yang tujuannya yaitu membentuk karakter sehingga siswa menjadi cendekiawan yang berkepribadian. Fungsi pendidikan itu sendiri antara lain yaitu untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, kepribadian agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat. Adapun fungsi lain dari pendidikan yaitu untuk membantu melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat dan sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan corak kepribadian. Ada juga jenis-jenis pendidikan di Indonesia. Pendidikan formal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Contoh dari pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contoh dari pendidikan non-formal yaitu kelompok bermain, taman penitipan anak, lembaga khusus, sanggar, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim. Dan indikator keberhasilan pendidikan. 1. Peningkatan sarana dan prasarana penunjangan pendidikan. 2. Kualitas tenaga pendidikan. 3. Partisipasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 4. Peserta didik memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing serta kemampuan mengembangkan potensi diri. 5. Pemilihan lingkungan belajar yang baik. 6. Memanfaatkan teknologi yang ada dengan bijak. 7. Support dan orang-orang terdekat. Hakikat pendidikan di Indonesia. Hakikat pendidikan ini sebagai upaya untuk mengubah perilaku individu atau kelompok agar memiliki nilai-nilai yang seperti berdasarkan agama, filsafat, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Menurut perdagangan Paulo Freire, pendidikan adalah proses pengadilan dengan hakim yang tujuan adalah pembahasan. Dengan demikian, hakikat pendidikan sangat ditentukan oleh nilai-nilai, motivasi, dan tujuan dari pendidikan ini sendiri. Maka dari itu, hakikat pendidikan dalam rumusan sebagai berikut. 1. Pendidikan merupakan proses interaksi manusia sendiri yang ditandai dengan keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kedaulatan pendidikan. 2. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat. 3. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. 4. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan pendidikan merupakan kiat dalam menentukan prinsip-prinsip pendidikan.
Kesimpulannya adalah bahwa pendidikan merupakan proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu yang bertujuan untuk membentuk karakter sehingga siswa menjadi cendekiawan yang berkepribadian. Adapun hakikat pendidikan yaitu sebagai upaya untuk mengubah perilaku individu atau kelompok agar menjadi pribadi yang memiliki nilai-nilai yang disepakati berdasarkan agama, filsafat, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan pertahanan keamanan. Pada intinya, pendidikan sangatlah penting bagi tercapainya kemajuan dan keberhasilan suatu bangsa. Dengan adanya pendidikan, diharapkan mampu menjadikan generasi muda sebagai generasi penerus yang menanamkan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, sosial, keadilan, serta mampu berpikir kritis pada setiap keadaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.